November 1863, seorang pemuda dari Jerman datang ke tanah ini. Langkah kakinya terhenti tatkala melihat keindahan alam yang terhampar di hadapannya. Akankah kerajaan Allah juga hadir di tempat ini? Di saat rasa senang dan takut bergejolak dalam hatinya, Tuhan menjawabnya dengan sebuah penglihatan. Orang-orang akan berbondong-bondong datang ke gereja, dan bunyi lonceng gereja akan terdengar dari berbagai tempat di Rura Selindung ini. Ia pun membalasnya, "Ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Dari sinilah panggilan Tuhan atas Ludwig Iguarno Mensen dimulai. Parong mio puta sino mensen Asia lua Jerman siatano Eropa Aboan jamita para rakon barita Barita las ni rohan Orania puta tuhi. Dahulu kala Indonesia juga menganut kepercayaan animisme, totemisme, dan shamanisme. Hingga pada abad kedua, agama Hindu masuk. Diikuti agama Buddha di abad keempat, agama Kristen masuk pertama kali pada abad ke-7. Diikuti oleh agama Islam pada abad ke-13 dan Katolik abad ke-16. Mari kita telusuri lebih lagi tentang agama Kristen. Penginjilan pertama kali dimulai di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, yang saat ini dikenal sebagai daerah mayoritas Kristen, lalu masuk hingga ke Papua dan Sumatera. Kali ini kita akan fokus dengan cerita Sumatera. Richard Burton dan Nathaniel Ward datang dan disambut dengan baik oleh orang Batak. Namun, Burton harus kembali ke kampung halamannya karena sakit. Ward pindah ke Padang untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai penerjemah. 10 tahun kemudian, Henry Lyman dan Samuel Munson datang dari Amerika. Namun sayangnya, mereka dibunuh karena kesalahpahaman dalam bahasa. Franz Wilhelm Junghun, ahli bahasa yang datang untuk belajar bahasa dan budaya Batak untuk disebarkan ke Eropa. Herman Neubronner membuat kamus bahasa Batak Belanda. Gerrit van Asselt mulai melayani di Sipirok. Dan pada 1861, 2 orang Batak menerima Tuhan dan dibaptis. Haleluya! Dan akhirnya, Non Mensen tiba di Padang pada 1863. Sejak saat itulah penginjilan yang sesungguhnya dimulai di Tanah Batak. Terletak di Sumatera bagian utara, dikenal sebagai ikon ketenangan, Tarutung. Dahulu daerah ini disebut juga dengan Rura Selindung. Orang-orang yang tinggal di sana dikenal dengan suku Batak. Suku Batak yang berjumlah sekitar 8,5 juta jiwa atau 4% dari jumlah penduduk nasional menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia. Suku Batak dikenal memiliki hubungan kekerabatan yang erat satu sama lain. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan orang Batak Marta Rombo atau mencari hubungan saudara dengan orang lain melalui marganya. Suku Batak memiliki bahasa dan aksaranya sendiri. Saat ini bahasa Batak masih digunakan sebagai bahasa utama di daerah Batak atau di sekitar Danau Toba. Mayoritas suku Batak bermukim di Sumatera Utara. Suku Batak terbagi lagi menjadi Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola, dan Mandailing.
Sebelum konsep agama dari luar masuk, suku Batak dikenal menganut kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Namun saat ini di Tarutung, di sepanjang jalan terlihat gereja-gereja yang berdiri kokoh dan 92% penduduknya beragama Kristen. Sumatera Utara diapit oleh Aceh dan Padang, yang dikenal memiliki pengaruh Islam yang sangat kuat. Lalu bagaimana bisa Kristen menjadi agama mayoritas di Tarutung? Orang-orang meyakini alasan utamanya adalah karena satu sosok ini. Obat segala macam isi Nomensen ini, makanya penyakit pun berkuranglah. Anak-anak pertama diajar-ajarin semakin berkembang. Yang saya rasakan kehadiran Nomensen di Tanah Batak, saya menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Nomensen adalah pribadi yang luar biasa. Dia datang di tengah-tengah orang Batak. Dia sangat berhasil membawa Injil, kabar sukacita kepada orang-orang Batak yang pada saat itu belum mengenal kekristenan. Satu dari 3 misionaris Kristen paling terkenal di Jerman, juga diakui sebagai misionaris yang paling berhasil dalam penginjilan, Nomensen. Lahir pada 6 Februari 1834. Di usia 12 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuatnya harus terbaring di tempat tidur selama 1 tahun. Nomensen kecil pun berjanji, jika Tuhan menyembuhkannya, maka ia akan menjadi seorang penginjil. Di usia yang ke-20, Nomensen akhirnya mendapat izin dari ibunya untuk melakukan penginjilan. Ia mengikuti pendidikan seminari selama 4 tahun, dan pada usia yang ke-27, ia memulai perjalanannya ke Sumatera. Nomensen tiba di Padang tahun 1862, lalu pergi ke Sibolga dan Barus. Dari sana ia pergi ke Sipirok, dan akhirnya tahun 1863 tiba di Silindung. Berkat kegigihannya dalam penginjilan selama 56 tahun, di akhir hidupnya tercatat ada 180.000 orang yang sudah percaya buah dari pelayanannya. Salah satu keberhasilan Nomensen, kalau dibandingkan dengan misionaris-misionaris sebelum dia, bahwa memang dia melakukan pendekatan kultural kepada orang Batak. Dia pertama-tama memahami budaya Batak, juga belajar bahasa Batak. Luas Rura Silindung saat itu lebih besar daripada luas Silindung saat ini. Setelah masuk ke Silindung, Nomensen tahu apa yang pertama kali harus ia lakukan, yaitu mencari penguasa tertinggi dan meminta izin untuk pelayanan di sana. Orang yang akhirnya ia temui adalah Raja Amandari Lumban Tobing. Raja Amandari membantu pelayanan Nomensen selama 7 tahun. Jadi memang pendekatan yang dilakukan oleh Nomensen itu sungguh brilian. Saya pikir sungguh brilian. Seandainya mungkin dia langsung kepada pribadi-pribadi tanpa persetujuan dari raja, mungkin dia akan menghadapi kesulitan. Dan itulah mungkin yang dihadapi oleh banyak misionaris yang lain. Walau sudah berhasil masuk ke Silindung, orang-orang Batak tetap was-was terhadap si Botar Mata, si Mata Putih, Nomensen. Hingga akhirnya terjadilah sebuah tragedi yang sangat penting dalam perjalanannya. Pada suatu hari di Onan Sitahuru, sebuah pusat perdagangan dan tempat berkumpulnya orang-orang Batak pada saat itu, diadakanlah sebuah upacara penyembahan terhadap roh si atas Barita. Dia adalah musuh. Dia iblis yang ingin membawa kalian dalam permusuhan dan dosa. Perkataan Nomensen ini menyulut amarah orang-orang Batak. Mereka menangkap Nomensen, orang asing yang telah menghina roh yang mereka sembah, dan mengikatnya di sebuah pohon beringin yang besar. Bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! Bunuh! Tiba-tiba petir dan kilat menyambar-nyambar dan turun hujan yang sangat lebat. Orang-orang Batak menjadi takut dan akhirnya mengakui Tuhan yang disembah Nomensen. Setelah kejadian di Onan Sitahuru, Nomensen mulai leluasa dalam melakukan pelayanannya. Inilah tugunya. Di sini pertama kali
Nomensen mendirikan gereja pada tanggal 29 Mei tahun 1864. Akhirnya gereja pertama berdiri di Silindung. 27 Agustus 1865, untuk pertama kalinya 8 orang dewasa dan 5 anak-anak dibaptis. Ini adalah 1 tahun sejak kedatangan Nommensen ke Silindung. Rumah Nommensen saat itu dipakai sebagai gereja, sekolah, pengadilan, dan juga klinik pengobatan. Ia mengobati orang yang sakit, menyelesaikan masalah mereka yang berselisih, mengajari anak-anak baca dan tulis, serta menghibur orang-orang dengan permainan biola dan harmonikanya. Kenapa disebut Huta Damai? Akhirnya ada yang baptis. Lalu orang-orang dibaptis ini harus keluar dari kampung karena sudah memilih roh yang lain, bukan roh nenek moyang. Diusirlah. Lalu Nommensen menampung mereka di hutannya. Makanya namanya Huta Damai, Kampung Damai. Pelayanan Nommensen yang terlihat indah dan bahagia seketika menjadi kelam. Huta Damai yang sering dilanda banjir dan tergenang air menimbulkan wabah penyakit menular. Kondisi itu menyebabkan kesehatan Nommensen memburuk. Ditambah lagi, perbedaan pemikiran antara Nommensen dan Raja Amandari menyebabkan hubungan yang terjalin selama 7 tahun harus berakhir. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Nommensen menghadapi situasi di mana ia harus memindahkan tempat pelayanannya. Saat itulah Nommensen bertemu dengan seseorang, Raja Pontas Lumban Tobing. Raja Pontas Lumban Tobing? Ya, saya tahu tentang Raja Pontas Lumban Tobing. Tidak tahu mengenai itu. Sedikit saja, tidak terlalu dalam. Tahu Raja Pontas sebagian. Di lingkungan sosial yang seperti itu, ada masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas itu, kenapa Nommensen bisa benar-benar masuk ke bangsa Batak gitu, pada saat itu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik dan menantang. Melalui studi literatur dan juga melalui pengajaran dari tokoh-tokoh orang Batak, bahwa memang dulu dalam kehidupan sosial orang Batak, pemimpin kelompok-kelompok itu atau yang bisa kita katakan raja memiliki otoritas yang sangat tinggi. Jadi sebagai contoh, Raja Pontas, ya, Raja Pontas memiliki teritorinya yang sendiri. 1870, Raja Pontas yang sangat berkuasa di Silindung tidak dapat mengalihkan pikirannya dari si botar mata ini. Dimulai dari cerita tentang petir dan kilat yang menyambar-nyambar saat Nommensen hendak ditumbalkan di Onan Sitahuru, tentang orang-orang yang diajari dan diobati di rumahnya, tentang alat musik aneh yang dimainkannya, semua telah sampai ke telinga Raja Pontas. Namun, setelah pengamatan selama beberapa tahun, Raja Pontas tahu bahwa dia bukan orang jahat. Justru ia berpikir bahwa Nommensen bisa membantu memajukan orang-orang Batak yang ia cintai. Suatu hari, Raja Pontas mendengar tentang musibah banjir di Huta Damai yang dialami Nommensen. Raja Pontas berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya. Saat itulah Raja Pontas mengajak Nommensen pindah ke daerah kekuasaannya. Ini adalah makam Raja Pontas Lumban Tobing. Beliau adalah pemimpin dan raja di Rura Silindung ketika pendeta Dr. Iel Nommensen tiba membawa Injil ke Tanah Batak. Beliau adalah sosok pemimpin yang berwibawa. Lahir pada 1835, sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil ia sudah menjadi pengembala ternak dan dikenal sebagai anak yang suka bercanda. Setelah dewasa, ia diakui sebagai raja oleh keluarganya, bahkan orang-orang di seluruh tanah Batak Utara, karena karisma dan wibawanya. Raja pada masa kini biasanya memerintah suatu negara atau kerajaan. Namun raja pada masa itu memerintah wilayah yang jauh lebih sempit, hanya seukuran desa. Satu hal yang pasti adalah Raja Pontas pada saat itu memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap orang asing daripada raja-raja lainnya.
Nah, yang menarik lagi, baik Raja Pontas maupun Raja Amandari ini tidak memegang prinsip sebagaimana dikatakan pada umumnya ahli-ahli uius religio eus regio. Agama raja lah menjadi agama masyarakat, kira-kira begitu. Raja Pontas tidak seperti itu. Dia mendorong supaya orang-orang Batak dibaptis. Raja Pontas Lumban Tobing adalah generasi ke-13 dari Raja Lumban Tobing. Ia tidak memiliki ketakutan terhadap orang asing karena kakeknya sendiri sudah bertemu dengan orang asing sebelumnya. Generasi ke-11 dari keturunan Raja Lumban Tobing, Ompu Pintubosi, yang adalah kakek dari Raja Pontas ini, sudah menerima kedatangan dua misionaris Inggris, Richard Burton dan Nathaniel Ward, pada tahun 1824. Ia mengatakan ini kepada mereka. Dalam pikiran saya, adat istiadat kami sudah baik, sehingga tidak patut diubah. Tetapi kalau kalian mengetahui jalan menuju kekayaan dan kehormatan, baiklah, kalian memberitahukan kepada kami. Hingga akhirnya dua misionaris ini mengajarkan tentang traktat penciptaan dan ke-10 hukum Taurat kepada orang Batak. Raja Pontas sudah mengetahui bahwa kedatangan misionaris asing dapat membawa kemajuan bagi bangsa Batak. Namun sebelum menerima Nommensen, ada satu hal yang ingin ia pastikan. Kalau kita lemparkan sebutir padi ke halaman, pasti akan segera dimakan ayam, kan? Itu memang benar, tetapi bukankah orang yang melemparkan butir padi itu bisa mengusir ayam sehingga padi itu tidak jadi dimakan, kan? Bukan karena Raja Pontas tidak menyukai Nommensen, tetapi ini adalah bentuk perhatian Raja Pontas yang khawatir akan keselamatan Nommensen selama di Silindung. Berkat keteguhan iman Nommensen, Tuhan membuat Raja Pontas semakin yakin untuk membantu orang asing, si botar mata ini. Kalau kami menerimamu, apa yang akan kami dapatkan? Kalian akan mendapatkan pengetahuan yang memajukan kalian. Jiwa dan raga kalian akan menjadi sehat, bahkan kalian akan mendapatkan keselamatan. Untuk mewujudkan kata menjadi bangsa yang maju ini, Nommensen memiliki strategi pelayanan dan penginjilan, yakni dengan 4 pilar. 4 pilar itu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah pertanian, yang keempat adalah sosial ekonomi. Beginilah rencana Nommensen dan Raja Pontas demi kemajuan orang Batak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Pendidikan mendidik pelayan Tuhan dan pemimpin masyarakat dengan mendirikan sekolah yang terbagi menjadi sekolah teologi dan non-teologi. Kesehatan, di mana gereja didirikan, di situ juga balai pengobatan didirikan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani orang-orang Batak. Pertanian, mengubah cara bertani dari yang nomaden menjadi tetap pada satu lahan. Ekonomi, setiap hari pasar dibuka di tempat yang berbeda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang di daerah Silindung. Memang bagi orang Batak pada waktu itu, kehidupan orang Kristen dan kehidupan orang beriman, rajin ke gereja untuk mendengarkan firman Allah, mempelajari Alkitab, katekismus, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Jangan lagi tidak ada anak-anak yang pergi ke sekolah. Dan jangan lagi ada orang-orang yang meminta kesembuhan dari para datu, dari si pelebegu menyembah, tapi berobatlah ke rumah sakit. Itulah pola yang ada di Silindung. Jangan ada yang terbelakang lagi. Terbelakang artinya si pelebegu. Kristen maju. Nommensen yang sangat gigih dalam penginjilan di Silindung tidak pernah lupa dan lelah untuk menyelamatkan jiwa Raja Pontas. Di dalam sumber tercatat ada beberapa cerita menarik antara Nommensen dan Raja Pontas. Raja Pontas yang gemar berjudi suatu hari ditantang oleh Nommensen. Jika Nommensen bisa mengalahkannya berjudi, maka Raja Pontas harus berhenti. Nommensen menang dan akhirnya Raja Pontas berhenti berjudi.
Dalam kelas katekisasi Nommensen, Raja Pontas adalah murid paling rajin dan pintar. Ia selalu menasihati orang untuk menerima Injil dan dibaptis, namun ia sendiri menolak. Alasannya dituliskan seperti ini. Istri Raja Pontas tidak dapat memberikannya anak sehingga akhirnya ia dipulangkan ke keluarga. Raja Pontas tahu bahwa dalam agama Kristen perceraian dilarang, sehingga dia ingin menikah dulu baru dibaptis. Saat Nommensen ingin masuk ke suatu daerah, maka Raja Pontas akan terlebih dahulu pergi dan mempersiapkan semua kebutuhan Nommensen. Jika Nommensen adalah pembawa kabar, maka Raja Pontas adalah utusan. Seperti itulah Nommensen dan Raja Pontas memperluas penginjilannya hingga ke bagian utara. Daerah Silindung pun semakin dipenuhi oleh kuasa Injil. Kapanpun Nommensen meminta bantuan Raja Pontas, tidak pernah ditolak. Selalu dijalankan oleh Raja Pontas. Karena memang dia sendiri pun tergerak untuk pengkristenan. Bahwa ketika mereka menerima Injil itu, maka bangsa Batak akan menjadi bangsa yang maju. Dan ini yang telah terpatri di dalam diri Raja Pontas, bagaimana mengangkat seluruh rakyatnya itu menjadi orang-orang yang maju. Dan orang sosok yang bisa mengangkat itu sudah hadir di tengah-tengah mereka. Prestasi terbesar dari Raja Pontas dan Nommensen adalah berdiri dan berkembangnya HKBP di Tanah Batak. Saat ini HKBP memiliki 4,5 juta jemaat yang tercatat juga sebagai sinode gereja terbesar di Asia Timur. Jadi kalau orang Batak itu merantau, dia harus bawa adatnya, dia harus bawa gerejanya. Itu bukan karena para pendeta yang menyebarkan Injil ke sana, tetapi karena perpindahan para jemaat itu, HKBP itu ada di mana-mana. Sampai sekarang ini ada 31 distrik HKBP. Orang-orang Batak termasuk Raja Pontas sangat mengagumi iman Nommensen. Raja Pontas mengabdikan dirinya bagi bangsa Batak dan meninggal tahun 1900. Kata-kata terakhir yang ia ucapkan adalah, "Tidak ada yang saya andalkan selain kasih dari Tuhan Yesus." Acara pemakamannya berlangsung di gereja Pea Raja Tarutung, dan makamnya terletak persis di seberang gereja. Pada hari itu, Nommensen juga datang menyampaikan ucapan duka atas kepergian sahabatnya. Setelah kepergian atau kematian Raja Pontas, Nommensen semakin memacu pelayanannya jauh ke depan. Ia menyerahkan posisinya sebagai Eporus HKBP dan pindah ke Laguboti. Dari Laguboti ia pindah dan menetap di Sigumpar. Suatu hari, ada pesta zending di Pusuk Guhit yang dihadiri oleh para misionaris dari Jerman dan sekitar Tanah Batak. Sebelum Nommensen berangkat dari Sigumpar ke Pangururan, kondisinya sudah kurang baik. Namun ia tetap memaksakan diri hingga sakitnya semakin parah dan beberapa hari kemudian Nommensen meninggal. Dia meninggal pada waktu proses kerja. Tidak pernah sakit. Walaupun sakit, tidak pernah dia ke rumah sakit. Itulah yang dikenang oleh orang Batak tentang Nommensen, rasul orang Batak. Seperti Rasul Paulus di Perjanjian Baru, demikianlah juga Nommensen bagi orang Batak, apostel orang Batak, rasul orang Batak. Para pekerja Tuhan yang berkorban bagi penginjilan suku Batak. Banyak misionaris yang tidak kembali ke kampung halamannya hingga ajal menjemput, termasuk Nommensen. Raja Pontas dan suku Batak yang tidak takut orang asing dan rela memberikan waktu, harta mereka bagi pekerjaan Tuhan. Semua itu berbuah hingga akhirnya suku Batak berkembang dan mendapat keselamatan. Pertemuan keduanya adalah hadiah dari Tuhan bagi bangsa Indonesia.
Peranan rumah sakit ini sangat luar biasa sejak didirikan tahun 1918 dan seperti yang saya katakan bahwa kehadirannya ini benar-benar telah menjadi berkat bagi banyak orang ya selama sudah 100 tahun. Sekolah ini merupakan buah pelayanan dari saudara kita, Tuan Nommensen, yang telah menyebarkan penginjilan di Tanah Batak. Telah tamat dari sekolah ini kurang lebih 600 orang dan tersebar di persada tanah air melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan diakonia. Biner Lubat Tobing dari keturunan Raja Pangkalame yang membunuh Munsondal Leman. Jadi saya generasi ke-6. Mulai dari situnya keturunan dari Raja Pangkalame banyak apa? Pendeta. Henry Liman dan Samuel Munson menjadi penyebaran ajaran agama Kristen di Tanah Batak. Bagi kami, darah martir, benih gereja Kristus. Para misionaris melihat pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan sebagai pendidik utama di tengah-tengah keluarga. Saya datang ke tempat ini untuk belajar menjadi seorang penginjil perempuan di tengah-tengah gereja dan masyarakat nantinya. Kami di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai-nilai atau pengetahuan tentang sejarah penyebaran agama Injil terutama di Tanah Batak. Dia datang ke Tanah Batak ini, dia datang dari jauh, dia mau menyebarkan agama Kristiani di sini. Harusnya kita juga sebagai putra-putra Tanah Batak bisa seperti beliau. Mahasiswa di sini, dosen, pegawai, dan seluruh warga jemaat, masyarakat sekitar di sini bisa memberikan juga kepada orang lain, supaya apa yang dimulai oleh Nommensen bisa lebih jauh lagi gaungnya ke depan. Gereja HKBP Pematang Siantar ini sudah menjadi ikon di kota Pematang Siantar karena sudah banyak berbuat di kota ini, baik bagi dalam pendidikan, dalam ekonomi, maupun kesehatan. Ada 21 orang pemuda gereja yang datang dari Jerman. Dia mencoba melihat di mana Nommensen dulu berdoa. Lalu mereka melihat ini tempat ada batu. Ini batu ini sehingga mereka membuat salib ini. Dibuatlah salib kasih dengan tingginya 30 meter. Dan dari situlah dinamai kota Tarutung ini adalah kota wisata rohani. Tuhan mempertemukan kedua orang ini demi pekabaran Injil. Kalau kita mengingat Raja Pontas, kita harus mengingat Nommensen. Jadi itu kesan-kesan saya lah tentang hubungan baik antara Nommensen dan Raja Pontas. Chi parroni io puttasi non Nommensen. Asia lua Germa siatano Eropa. Aboa jamita pararato barita. Barita las niroha. Korani o puta tu hita.
tabang sobata. Asa unang gabi mubah itao, taulaho na datoba, tapodaho dalihan na to, sahatu siminita muse. Podani opui luhitaganu, asa unang lupa be martangiang. Podani opui luhitaganu, tapature mai tok-tok, paroha o tabe.